susah mau mi'raj. Makanya kata Imam Kusyairi, al-mi'raju la yaqa'u li ghairil Mustafa. Mi'raj itu tidak terjadi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku mi'raj semalam 70 kali, Bu. Orang ini namanya Faqih Muqaddam. Dia berkata, urijabi ila samai sab'ina marrah fi lailatin wahidah. Aku, kata Faqih Muqaddam, mi'raj semalam itu 70 kali. Dan ontaku ini dia ta'rifu tara'iqas sama, dia mengenal jalan-jalan di langit seperti mengenal jalan-jalan di bumi. Masya Allah. Kata orang-orang Faqih Muqaddam itu kafir. Kata orang-orang kiai-kiai Indonesia ngomong di YouTube bahwa Faqih Muqaddam kafir karena dia mengaku bisa mi'raj ke langit. Karena orang yang mengaku mi'raj, menurut kitab Mbah Hashim Asy'ari, kitab Risalatul Mu'awanah, manidda'a annahu manidda'a mujalasatullah, manidda'a mujalasatullahi wal uruja ilaihi wa mukalamatahu kafir. Penjelajah dari Portugis namanya Tommy Pires itu bikin sebuah buku namanya buku harian daripada Tommy Pires ketika datang ke Jawa. Ketika Tommy Pires dari Portugis datang ke Jawa, Tommy Pires mencatat bahwa pada tahun 1500-an di Pulau Jawa ini sudah ada kapal-kapal besar yang dibikin oleh orang-orang Jawa. Kapal Portugis yang paling besar itu namanya Anuncidia. Panjangnya 70 meter. Tapi kapalnya orang Jawa itu bisa mencapai 300 meter. Jadi betapa teknologi yang dimiliki oleh orang Jawa sebelum dijajah oleh Belanda itu lebih hebat daripada Eropa. Kesultanan Mataram itu sebelum dijajah Belanda sudah bisa bikin meriam dan banyak pabrik meriam. Kesultanan Banten Sultan Tirtayasa 1600 itu sudah bisa bikin bedil. Ada pabrik bedil, ada pabrik mesiu di Kesultanan Banten sebelum dijajah oleh Belanda. Setelah dijajah oleh Belanda, kebesaran kita sebagai orang Jawa kemudian hari demi hari dikikis, kemudian diberikan sejarah-sejarah palsu bahwa orang Jawa orang primitif, orang Jawa leluhurnya tidak hebat, orang Jawa leluhurnya kampungan, sehingga satu generasi demi generasi itu tertanam di hati orang-orang Jawa bahwa orang Jawa bukan orang yang maju di masa lalu. Inilah cara penjajah untuk menghancurkan suatu bangsa dengan memberikan doktrin kepada masyarakat yang dijajah bahwa mereka keturunan orang-orang rendah. Padahal sudah terbukti orang Jawa keturunan orang-orang yang berperadaban tinggi. Peradaban di dunia ini yang tersisa hari ini selain di Mesir, Yunani, juga di Indonesia. Borobudur, Roro Jongrang, Prambanan, Gunung Padang, itu adalah sisa-sisa bahwa leluhur kita dulu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang maju. Maka jangan mau diomongin bahwa kita ini keturunan orang-orang rendah, orang-orang Jawa keturunan orang-orang primitif yang tidak tahu teknologi. Itu semua adalah doktrin untuk menjajah kita orang Jawa, orang Nusantara, agar apa? Agar kita menjadi mudah untuk dikuasai bangsa
asing, bangsa selain bangsa Indonesia. Nah, Isra Mi'raj pada hari ini, kampung Kaliwungu, desa Kaliwungu ini, selain ngomong masalah sholat, juga ngomong masalah teknologi. Karena Isra Mi'raj ini menjadi sebuah isyaratan teknologian, bahwa dulu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu kalau dipikirkan secara biasa, secara sederhana, tidak mungkin orang dari Mekah menuju ke Palestina dalam waktu 1 malam. Dengan onta saja 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Kenapa ini 1 malam? Belum Mi'raj ke langit, pulang lagi sebelum subuh. Ini adalah tantangan teknologi bagi umat Islam, bahwa umat Islam tidak boleh ketinggalan teknologi. Sebelum Nabi Muhammad itu diisrokan, dibelah dadanya. Ini adalah tantangan kedokteran, bahwa manusia itu dadanya bisa dibelah, tapi dia masih bisa tetap hidup. Yang sudah dibelah banyak itu perempuan, tapi nggak isro-isro. Betul apa tidak? Kadang-kadang satu ibu-ibu dibelahnya 3 kali, tapi nggak isro-isro. Mi'raj mungkin Mi'raj itu artinya naik. Ya, kalau isro itu berjalan di waktu malam, tukang nyari kodok juga isro itu lugatan. Kalau naik itu Mi'raj itu asal makna lugawinya naik. Jadi setiap yang naik-naik itu adalah Mi'raj. Orang naik kelapa itu lagi Mi'raj. Naik motor itu namanya, ibu-ibu, Mi'raj. Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hadaya dulu anna nabiyya urija bil jasadi war ruh li'anna Allah abbara bi 'abdi abdun ruhan wa jasadan. Jadi Nabi itu Isra Mi'rajnya ruh dan jasadnya, bukan hanya jasadnya saja, nggak ada ruhnya, orang mati itu mah. Bukan hanya ruhnya saja tanpa jasad, itu namanya orang ngimpi. Tetapi Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Falidzalika abbara bi subhanallah. Subhanallah ini adalah menunjukkan hal yang besar. Kalaulah Nabi itu Isra Mi'rajnya hanyalah ngimpi, nggak usah pakai subhanallah. Wong saya juga pernah ngimpi, betul apa tidak? Kita adanya di Kebumen, ngimpi ke Jakarta. Itu aneh apa tidak? Tidak biasa. Tidak usah pakai subhanallah. Tapi karena Allah mengatakan subhanalladzi hadza yadullu ala anna qaunil mi'raj bil jasadi war ruh li'annahu amrun mustaghrab, amrun ajib, sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa. Falidzalika abbara bi subhanalladzi. Kalaulah mimpi nggak usah pakai subhana. Ini orang yang tidak percaya Isra Mi'raj ini jangan gegabah, hukumnya kafir, Bu. Kenapa? Karena dalilnya Isra itu qat'iyyud ilalah wa qat'iyul wurud. Qat'i hukumnya. Kalau Mi'raj itu hanya fasek. Orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu Mi'raj jasad dan ruhnya itu fasik. Tapi tidak percaya pada Mi'rajnya mutlaqan itu hukumnya kafir. Li'annahu sabitun bil ijma'. Sabitun
bil ijma wa man angkara ma sabata minad dini bil ijma'i fahuwa kafir. Orang yang tidak percaya adanya sesuatu yang telah tetap sahih dari agama, maka dia hukumnya kafir. Wal mi'raju sabitun bil ijma' bi annahu waqi' walakin ikhtalafal ulama fi annal mi'raja bil jasadi am birruhi ma'an. Qalatil mu'tazilah, kata orang mu'tazilah, kalau Isra Mi'raj betul jasad dan ruh, tapi kalau Mi'raj hanya ru'yah manamiyah. Apa namanya? Ru'yah manamiyah, ngimpi saja kalau Mi'raj. Tapi Mi'rajnya terjadi, karena itu sabitun bil ijma bil ahadisil mutawatirah. Hadis-hadisnya mutawatir. Nabi pergi ke langit pertama, nggak boleh masuk dengan Jibril. Ditanya, hei Jibril, kamu siapa? Saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Aursila, apakah dia sudah diangkat jadi rasul? Naam. Tafadhol. Baru masuk. Setelah di langit kedua dijaga lagi. Hei, mau kemana lo? Siapa lo mau masuk langit kedua? Ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Abu Isa, apakah dia sudah diutus jadi nabi? Betul, dia sudah diutus. Baru dibuka. Susah bu mau Mi'raj itu, susah mau Mi'raj. Makanya kata Imam Kusyairi, al mi'raju la yaqa'u li ghairil mustafa. Mi'raj itu tidak terjadi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku Mi'raj semalam 70 kali bu. Orang ini namanya Faqih Muqaddam. Dia berkata, urijabi ila sama'i sab'ina marrah fi lailatin wahidah. Aku, kata Faqih Muqaddam, Mi'raj semalam itu 70 kali. Dan ontaku ini dia ta'rifu tara'iqas sama, dia mengenal jalan-jalan di langit seperti mengenal jalan-jalan di bumi. Masya Allah. Kata orang-orang Faqih Muqaddam itu kafir. Kata orang-orang kiai-kiai Indonesia ngomong di YouTube bahwa Faqih Muqaddam kafir karena dia mengaku bisa Mi'raj ke langit. Karena orang yang mengaku Mi'raj, menurut kitab Mbah Hashim Asy'ari, kitab Risalatul Mu'awanah, manidda'a annahu manidda'a mujalasatullah, manidda'a mujalasatullahi wal uruja ilaihi wa mukalamatahu kafir. Siapa orang yang mengaku bahwa dia mujalasatullah, dapat duduk bersama Allah, awil uruja ilaihi, atau mi'raj ke sana ke Allah, au mukalamatahu, atau dia ngobrol dengan Allah, fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Kata pembela Balawi, yang kafir mah katanya kalau 3 dilakukan semua, mujalasatullah, uruj ilaihi, mukalamatahu. Kalau 1 doang mah enggak kafir karena pakai huruf atopnya waw. Kalau huruf atop waw katanya berarti semuanya harus dilaksanakan. Dia nggak ngaji alfiyah. Di alfiyah itu al-wawu li mutlaqil jam'i, mutlaqul jam'i wattifaqul fi'li. Jadi yang namanya huruf atop waw, ahwa mutaqaddimun au huwa muqarinun au huwa mutaakhir, itu pakai hurufnya waw. Bisa lebih dahulu, jaa zaidun wa amrun, itu mutlaqul jam'i, pokoknya datang ki Zaid dan ki Amr. Bisa ki Zaid dulu yang datang, bisa ki Amr dulu yang datang, bisa bareng-bareng datang.
Kata pendukung Balawi, Faqih Muqaddam tidak kafir. 653 dalam kitab-kitab yang ada di tahun itu, banyak yang dikarang oleh para ulama, tidak ada di Tarim tahun 653 Hijriah dan sebelumnya, karena wafatnya 653. Itu ada seorang yang bernama Faqih Al-Muqaddam pernah hidup di Tarim. Jadi pengakuannya itu pengakuan yang dalam ilmu hadis disebut maudhu'un. Apa? Maudhu'un, palsu. Sejarahnya palsu, ngaku turunan nabinya juga palsu. Ini apa maksudnya? Suruh minum. Masya Allah, baik sekali ini. Namanya Kang Mas Saifuddin, sedulur dengan saya, Imaduddin Saifuddin. Tiangnya agama, pedangnya agama. Istrinya berapa dia? Masya Allah, kasihan amat. Hampir 2 nggak jadi. Ya, namanya masyarakat kan ikut pacamatnya. Kalau pacamatnya minas syuja', maka masyarakatnya minas suja. Kalau camatnya minal khaifin, war ra'iyatu aula.